Perkenalkan, saya Renita Tasya. Pada video sebelumnya, kita telah belajar bagaimana caranya membuat mail merge, surat bisnis, formulir, proposal, dan juga daftar riwayat hidup menggunakan Microsoft Word. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana mengoperasikan Microsoft PowerPoint dengan baik. Sebelumnya, saya akan menjelaskan kegunaan dari Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint ini digunakan untuk presentasi kerja dalam bentuk slide. Microsoft PowerPoint memudahkan kita untuk menjelaskan dan mempresentasikan materi yang akan disampaikan. Di dalam Microsoft PowerPoint terdapat fitur-fitur yang dapat mendukung presentasi kita. Di antaranya adalah teks, grafik, gambar, audio, video, dan juga animasi. Dan cara untuk membuka Microsoft PowerPoint masih sama dengan sebelumnya yang telah kita pelajari. Pertama, arahkan mouse ke icon Windows. Lalu klik tombol Start di pojok kiri bawah dan klik pencarian. Setelah itu, ketik PowerPoint. Setelah muncul PowerPoint, arahkan mouse ke aplikasi PowerPoint lalu klik 2 kali. Ini adalah tampilan pertama dari Microsoft PowerPoint. Di sini terdapat beberapa pilihan template yang dapat kita gunakan sesuai keinginan dan kebutuhan kita. Template juga bisa diperoleh dari internet yang tentunya sesuai kebutuhan ya. Template ini berfungsi untuk memperindah tampilan presentasi kita agar audiens tidak merasa bosan. Cara pertama untuk mengoperasikan PowerPoint adalah memilih template yang kita inginkan. Jika tidak ingin menggunakan template, kita dapat memilih blank dokumen. Untuk memudahkan kita dalam membuat slide presentasi, kita harus mengenali bagian-bagian area kerja di PowerPoint. Sebelumnya, saya akan menjelaskan bagian-bagian yang terdapat dalam PowerPoint. Pertama, ada Quick Access Toolbar yang merupakan toolbar standar berisi icon-icon perintah yang sering digunakan, seperti tombol Save untuk menyimpan, Undo untuk membatalkan, Redo untuk melanjutkan kembali, dan Open untuk membuka dan sebagainya. Lalu, Title Bar merupakan informasi judul nama jendela kerja atau nama file yang sedang terbuka atau aktif. Untuk tabs menu dan ribbon yang ada di PowerPoint ini hampir sama dengan Microsoft Word, hanya saja ada beberapa yang membedakan, seperti Design, Transition, Animation, Slideshow, Review, dan View. Di sebelah kiri, kita bisa lihat ada beberapa slide. Slide ini dinamakan Slide Pane. Ini merupakan area kerja yang berisi mini slide. Di sini terdapat juga pop-up menu yang jika kita klik kanan pada mouse akan menampilkan beberapa pilihan seperti shortcut atau cara cepat untuk perintah, cut atau potong, copy atau salin, paste slide atau menempelkan slide, new slide, duplicate slide atau menyalin slide yang sama, delete slide atau menghapus slide, dan sebagainya. Di halaman pertama terdapat slide. Ini adalah lembar kerja untuk mendesain presentasi kita. Lalu ada status bar. Ini berfungsi untuk menunjukkan status file presentasi yang sedang aktif. Di status bar, kita dapat melihat jumlah slide pada view indicator, mengatur besar kecilnya slide dengan zoom slider, memilih jenis view pada view shortcut dengan pilihan normal view, slide sorter view, reading view, slideshow, memunculkan notes, dan sebagainya. Untuk view shortcut sendiri merupakan pengaturan yang memudahkan kita untuk mengatur tampilan slide seperti menampilkan slide dalam kondisi normal atau bawaan. Slide sorter view yang menampilkan semua slide dalam satu tampilan dan dapat digunakan untuk mengatur urutan slide. Reading view merupakan tampilan untuk membaca atau untuk pratinjau. Slideshow view yang digunakan untuk menampilkan slide dalam ukuran layar penuh atau full screen. Selain itu, ada juga zoom view, ini berfungsi untuk mengatur besar kecilnya slide. Ada juga notes, ini berfungsi untuk memberikan catatan di bawah slide. Notes dapat dimunculkan atau dihilangkan dengan klik tombol notes pada status bar.
Di Microsoft PowerPoint terdapat juga tabs menu yang terdiri dari File, Home, Insert, Design, Transition, Animation, Slideshow, Review, dan View kelompok yang disebut sebagai Main Tab. Tab File ini berisikan menu info, New atau baru, Open atau buka, Save atau simpan, Save as atau simpan dalam format lain, Print atau cetak, Share atau bagikan, Export atau mengambil dari luar, Close atau tutup, Account dan Option atau pilihan. Tab Home berisikan grup clipboard, slides, font, paragraph, drawing, dan editing. Untuk tab Insert berisikan grup slides, tables, image, illustration, add-ins, link, comment, text, simbol, dan media. Tab Design berisikan tema-tema atau template untuk PowerPoint. Tab Transitions berisikan grup preview, transition to the slide, dan timing. Tab ini berfungsi untuk memindahkan PowerPoint secara transisi dari satu slide ke slide selanjutnya. Kita juga bisa mengatur durasi transisi, suara ketika transisi, dan juga pengaturan waktu otomatis untuk pindah slide selanjutnya menggunakan fitur timing. Selanjutnya ada tab Animations. Ini berisikan grup preview, animation, advanced animation, dan timing. Lalu ada type slideshow, berisikan grup start slideshow yang berfungsi untuk memilih awal slideshow dan juga dapat mengatur slide mana saja yang akan ditayangkan. Setup untuk mengatur persiapan presentasi seperti mode latihan, merekam tayangan, dan dapat menyembunyikan slide tertentu. Dan monitors untuk mengatur kemunculan di layar monitor seperti presenter view. Lalu ada tab review berisi fitur proving, insight, language, comments, compare, dan ink. Dan terakhir ada tab view yang berisikan fitur presentation views, master views, show, zoom, color atau grayscale, window, dan macros. Di Microsoft PowerPoint terdapat Slide Master. Apa sih Slide Master itu? Jadi, Slide Master adalah fitur khusus di PowerPoint untuk merancang atau memodifikasi layout slide. Bagaimana cara merancang Slide Master? Untuk merancang Slide Master, kita perlu menjalankan aplikasi PowerPoint-nya. Lalu pilihlah Blank Presentations. Pada tampilan normal view, arahkan mouse ke arah tab view. Lalu kita pilih tab view dan klik Slide Master. Pada panel slide yang ada di bagian kiri kita, slide teratas disebut Slide Master, sedangkan bagian bawahnya disebut Slide Layout. Untuk mengubah warna background bagian kotak title slide pada Slide Master, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah klik terlebih dahulu kotak title yang bertuliskan Click to edit Master Title Style. Dengan cara arahkan mouse ke arah kotak title. Lalu pilihlah tab Format. Setelah itu pilih Shape Fill warna hijau. Hasilnya semua slide layout yang ada titlenya akan ikut berubah. Jika ingin mengubah warna background bagian title pada salah satu slide layout, yang harus kita lakukan masih sama dengan cara sebelumnya, yaitu klik terlebih dahulu kotak title yang bertuliskan Click to edit Master Title Style. Dengan cara arahkan mouse ke arah kotak title. Pilihlah tab Format, kemudian pilih Shape Fill warna biru. Hasil yang akan berubah hanya title di slide layout itu saja. Kemudian, klik tab Slide Master yang ada di atas dan klik tombol Close Master View. Setelah itu, kembali ke normal view. Kita dapat melihat hasil desain Slide Master dengan cara klik tab Home, kemudian klik New Slide pada grup slide. Setelahnya, pilih Title and Content, maka akan muncul slide baru dengan gaya atau style sesuai yang kita rancang sebelumnya. Selanjutnya,
saya akan menjelaskan bagaimana caranya memodifikasi slide master. Pertama, kita akan membuat rancangan slide master dari theme atau tema yang sudah tersedia di PowerPoint. Caranya adalah kita buat file PowerPoint baru terlebih dahulu. Lalu klik tab File dan pilih New. Setelah itu, klik Blank Presentation. Selanjutnya, klik tab View yang ada di bagian atas. Lalu pilihlah Slide Master. Setelah itu, klik tema. Lalu pilih tema sesuai yang kita inginkan. Di sini saya memilih tema Banded. Hasilnya akan seperti ini. Setelah itu, kita ubah ukuran kotak header dengan cara pilih slide master, yaitu slide paling atas. Lalu, klik kotak header berwarna putih dan tarik bulatan di kotak tersebut sampai batas atas seperti ini. Nah, untuk mengubah warna kotak title, yang harus kita lakukan adalah klik tab Format. Setelah itu, pilih Shape Fill dan pilih warna hitam atau warna yang diinginkan. Kita juga bisa menambahkan kotak di bagian bawah untuk dijadikan bagian footer. Caranya, kita pilih tab Insert, lalu pilih Shape bentuk kotak. Setelah itu, klik dan tahan di area slide sampai lebar dan panjang kotak seperti ini. Setelah itu, geser kotak sampai rapi di posisi bawah slide. Untuk catatan, jika kotaknya menutupi footer, tanggal dan nomor halaman, silakan jadikan posisi kotak di bawah objek dengan cara klik kotak, lalu klik kanan pada kotak. Selanjutnya, pilih Send to Back. Jika semua desain dirasa sudah cukup, maka silakan tutup dari tampilan desain Slide Master dan kita bisa lihat hasil rancangannya. Dengan cara pilih tab Home, lalu klik New Slide, lalu pilih Layout Title and Content. Hasilnya akan seperti ini, dan slide modifikasi siap digunakan. Di Microsoft PowerPoint, kita juga bisa menambahkan gambar yang kita inginkan. Caranya seperti ini. Caranya, buka file rancangan Slide Master sebelumnya. Slide 1 kita bisa beri judul Belajar PowerPoint. Slide kedua beri judul Menambahkan Gambar. Lalu, tambah gambar dengan cara klik tab Insert, setelah itu klik tombol Pictures. Pada jendela Insert Pictures, kita akan ditampilkan file seperti File Manager. Lalu, kita bisa cari gambar dan pilih gambar sesuai yang kita inginkan. Setelah itu, klik Insert. Setelah gambarnya muncul, tempatkan gambar sesuai kebutuhan dengan cara klik gambarnya, tahan, dan posisikan sesuai dengan keinginan kita. Selain menyisipkan gambar, kita juga bisa membuat table atau tabel di PowerPoint. Sebelumnya, kita tambah slide baru dan beri judul Membuat Tabel. Cara pertama yang harus dilakukan adalah klik tab Insert. Lalu, klik tabel, arahkan mouse ke kotak sampai terpilih 4 kolom, 5 baris, dan akhiri klik di kotak terakhir. Untuk cara ini, terbatas jumlah baris dan kolomnya. Cara kedua, klik tab Insert, lalu klik tabel. Setelah itu, klik menu Insert Tabel. Isi jumlah kolom di Number of Columns dengan angka 4 dan jumlah baris di Number of Rows 5. Gunakan cara kedua jika ingin membuat jumlah baris dan kolom yang lebih banyak. Lalu, kita akan membuat chart di slide berikutnya. Pertama, kita tambah slide baru, setelah itu beri judul Menambahkan Chart. Untuk menambahkan chart, langkah awal yang harus kita lakukan adalah klik tab Insert, lalu pilih Chart. Setelah itu, pilih jenis pie. Pie yaitu diagram lingkaran seperti ini. Lalu, klik OK pada pojok kanan. Nanti hasil yang diperoleh akan seperti ini. Silahkan ubah judul, legend, dan nilai sesuai dengan kebutuhan. Untuk memilih style chart, klik tab Design, lalu pilih style chart sesuai dengan kebutuhan. Saya beri contoh style 8. Ini akan memunculkan data dengan presentase.
Selanjutnya, menambahkan grafik. Kita tambah slide baru terlebih dahulu. Lalu, beri judul menambahkan grafik. Langkah pertama untuk menambah grafik, klik tab Insert, lalu klik Smart Art. Setelah itu, pilih Cycle, lalu klik OK di bagian pojok kanan bawah. Hasilnya akan seperti ini. Kita bisa mengisi teks di dalam bulatan ini. Caranya cukup mudah. Kita hanya perlu arahkan mouse ke teks, lalu klik. Setelah itu, ketik apa saja yang kita inginkan. Untuk merubah warna di setiap bulatannya, klik gambar, lalu di atas akan muncul desain. Kita klik tab desain. Setelah itu, klik change color, lalu pilih yang colorful atau warna-warni. Dan hasilnya akan seperti ini. Nah, itu tadi penjelasan bagaimana caranya mengoperasikan Microsoft PowerPoint. Cukup mudah kan? Saya Renita Tasya pamit undur diri dan jangan lupa nonton video selanjutnya ya. Dadah!